juga gak tahu, Betty. Ibu Lenong ngapain ke sekolah? Sebelumnya gak pernah sama sekali ibunya Lenong sampai ke sekolah. Pasti ada sesuatu yang gak beres nih yang ngebuat ibunya Lenong kesini. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus bawa ibu menjauh dari teman-teman sebelum teman-teman tahu kalau ini itu ibu aku. Ikut aku. Aduh, kok narik sih, mau kemana? Mereka mau kemana tuh? Aku harus ngikutin mereka. Aku yakin ada sesuatu yang gak beres karena ibu Lenong sampai ke sekolah. Bu, ibu ngapain ke sekolah aku? Aduh, kamu kenapa sih narik-narik ibu, Lenong? Pokoknya aku harus dengerin semua percakapan mereka. Aku yakin ada yang gak beres. Ibu ngapain ke sekolah aku, Bu? Ada perlu apa? Ibu itu ke sekolah kamu karena ibu mau ketemu dan nanya sama guru kamu, Lenong. Hah? Nanya apa, Bu? Ngapain ketemu sama guru aku? Jadi gini, Lenong. Akhir-akhir ini biaya sekolah kamu kan mahal banget. Kamu harus bayar kursus les bahasa Inggris 10 juta per bulan. Udah gitu kamu juga harus beli laptop 10 juta. Ibu kasihan, Lenong, ngeliat bapak kerja tiap hari banting tulang demi untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah kamu. Dan itu mahal banget. Jadi ibu ke sekolah kamu mau ketemu sama guru kamu, Lenong, dan mau menjelaskan kondisi keluarga kita seperti apa. Siapa tahu pihak sekolah bisa kasih kita keringanan karena mereka tahu kondisi keluarga kita. Ibu mau ngomongin soal itu ke Bu Guru? Itu semua kan cuma bohongan dan rencana gue doang supaya bisa terus dapat uang dari Bapak. Pokoknya, ibu gak boleh sampai ketemu sama Bu Guru buat bahas hal itu. Kalau sampai ibu nanya ke Bu Guru, semuanya bisa kebongkar. Dan gue gak bisa dapat uang yang gede lagi dari Bapak. Gue harus cegat ibu. Apa? Jadi, selama ini, Lenong bisa punya banyak uang buat pamer kekayaan dia. Karena dia bohongin Bapak sama ibu. Dia bilang uangnya buat keperluan sekolah. Pantesan beberapa minggu terakhir ini, dia banyak uang. Padahal pihak sekolah gak pernah nyuruh kita buat bayar biaya kursus 10 juta dan beli laptop 10 juta. Jadi di mana, Lenong, ruang guru kamu? Bu, Lenong tahu, Bu, Bapak tuh kasihan. Setiap hari Bapak banting tulang dan capek banget, Bu, buat bisa biayain sekolah Lenong. Lenong kasihan banget, Bu, sama Bapak. Makanya, Bu, hari ini tuh sebenarnya Lenong juga emang udah niat banget buat ketemu sama Bu Guru dan ngomong sama Bu Guru tentang kondisi keluarga kita supaya Bu Guru bisa kasih keringanan, Bu. Pihak sekolah bisa bantu. Jadi, Ibu tenang aja, Ibu gak perlu khawatir. Lenong bakal ngomong kok ke Bu Guru. Tapi hari ini tuh Bu Guru emang lagi gak ada di sekolah, Bu, karena lagi ada rapat di sekolah lain. Jadi Lenong bakalan ngomong kok nanti sama Bu Guru. Ibu tenang aja ya, gak usah khawatir. Dan ibu juga gak perlu capek-capek ke sekolah, Lenong. Kasihan ibu nanti kecapean. Oh, jadi begitu ya, Lenong. Kamu emang udah niat untuk ngomong ke guru kamu karena kamu kasihan sama Bapak. Ya ampun, Lenong. Kamu itu emang bener-bener anak yang baik. Mikirin orang tuanya selalu. Ya iyalah, Bu. Udah pasti Lenong tuh mikirin Bapak. Lenong juga gak tega, Bu, kalau sampai Bapak kecapean kayak gitu. Yaudah, sekarang ibu pulang ya ke rumah. Lenong mau masuk ke kelas dulu karena mau belajar. Makasih ya, Lenong. Ibu gak nyangka ternyata kamu juga mikirin Bapak. Ya udah, kamu semangat ya belajarnya. Ibu pamit dulu ya pulang. Dah, Lenong. Dah, Ibu. Hati-hati ya, Bu. Aduh, untung aja gue tuh pinter. Jadi ibu gak jadi nih ketemu sama Bu Guru. Soalnya kalau sampai ketemu, bisa hancur semua rencana gue. Nanti rahasia gue kebongkar dong sama Bapak. Terus Bapak gak ngasih gue duit lagi. Untung gue pintar. Ya ampun, kasihan banget Bapak. Lenong bohong minta uang buat keperluan sekolah. Tapi ternyata uangnya malah dipakai untuk pamer kekayaan. Selama ini Bapak kerja banting tulang buat keperluan sekolah Lenong. Tapi pihak sekolah gak pernah minta uang sebanyak itu. Apa aku harus bongkar seluruh kebohongan Lenong ya ke Bapak? Seperti yang kalian tahu, Lenong sudah lama tidak masuk sekolah. Ibu mendapatkan info dari bapaknya Lenong kalau saat ini Lenong mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa? Maksud ibu, Lenong gila? Aku gak paham. Maksudnya Lenong
sebaliknya. Kalian jangan diam saja anak-anak. Ibu sudah tahu masalah antara kalian dengan Lenong dari bapaknya Lenong. Iya Bu, Lenong itu pembohong Bu. Dia sering traktir kita, tapi ternyata dia nggak punya duit Bu. Kita nggak mau Bu, punya teman yang pembohong kayak gitu. Omo, iya Bu, dia itu bukan orang kaya, tapi ngaku-ngakunya orang kaya. Temen mana Bu yang gak sakit hati dibohongin berlama-lama kayak gitu? Abis bohongnya juga kelewatan Bu, udah lama banget. Mana dia juga bohongin orang tuanya. Sejak kapan memang Lenong bohongin kalian? Saking udah lamanya Bu, kita sampai lupa udah dari kapan. Pokoknya udah lama Bu. Iya Bu, dia itu udah keterlaluan. Oke, Ibu paham anak-anak. Ibu paham, ibu tahu kalau kelakuan Lenong ini tidak baik dan salah. Tapi, tidak begitu caranya anak-anak kalau kalian mau menegur teman kalian yang salah. Tidak dengan cara membuli dia. Sekarang gimana? Sekarang, Lenong jadi terganggu kesehatan jiwanya. Ya ampun, kayaknya aku harus ngelihat keadaan Lenong deh. Kayak gimana ya keadaan Lenong sekarang? Terus kita harus gimana Bu? Kita kayak gitu juga karena emosi. Lenong selama ini udah bohongin kita kayak gitu Bu. Iya Bu, kita kecewa sama Lenong. Ya ampun, kenapa si Lenong jadi gila sih? Anak-anak, seperti yang sudah ibu bilang tadi, Lenong memang salah. Tapi tidak begitu cara kalian menegur teman kalian yang salah. Karena ini juga sebagai akibat dari kalian membuli Lenong. Ibu minta kalian harus menemui Lenong untuk memberikan support kepada Lenong. Serta kalian juga harus saling memaafkan. Walau bagaimanapun, Lenong itu teman kalian. Memang tidak ada manusia yang sempurna anak-anak. Pasti manusia itu berbuat kesalahan. Jadi kalian harus saling memaafkan. Apa kalian tega melihat keadaan Lenong saat ini yang terkena gangguan jiwa? Lalu kalian sengaja mengabaikan Lenong? Kayaknya Bu Guru bener deh. Aku tahu sih Lenong salah, tapi kayaknya cara aku dan teman-teman buat negur kesalahan dia udah kelewatan batas deh. Sampai-sampai dia juga jadi begini gara-gara kita. Aduh, aku jadi ikutan kasihan sama Lenong. Emang sih, Lenong salah sama kita, tapi kita juga buat dia hancur. Aduh, gimana ya? Kasihan juga lagi si Lenong. Masa jadi gila? Baik anak-anak, segitu aja dari ibu. Besok kita semua sama-sama datang ke rumah Lenong ya. Baik Bu. Oke Bu Guru. Iya Bu Guru. Siap Bu. Bu Guru, yang ini Bu, rumahnya Lenong. Iya Bu, yang ini rumahnya Lenong. Oke Jani, Berti. Assalamualaikum Pak. Ada orang gak ya di rumahnya? Oh, ternyata yang ini rumahnya Lenong. Fix sih berarti dia emang beneran sultan pembohong. Samsul. Iya ya, maaf. Waalaikumsalam Bu. Maaf Bu, tadi saya lagi di kamar mandi. Rame ya, ada teman-teman Lenong juga. Oh iya Pak, gak apa-apa. Ini ada teman-teman Lenong juga kesini buat jenguk Lenong. Oh iya Bu. Ayo silakan masuk Bu Guru. Adik-adik, ayo anak-anak. Iya Bu. Aku kaya. Beginilah Bu, teman-teman Lenong semua, keadaan Lenong sekarang. Wah, kamar aku emang mewah banget ya. Deh, aku copotin dulu deh emas-emas di tangan aku. Ya ampun, aku tahu sih aku orang kaya dan kamar aku mewah. Tapi masa iya sih aku mau tidur aja pakai emas, saking aku kaya rayanya. Lenong, aku sultan kaya raya. Omo, Lenong? Aku kaya banget. Ya ampun Lenong. Ya ampun, ternyata Lenong beneran gila. Ya ampun, seneng banget deh kemarin ngeliat si anak baru itu pulang naik ojek. Berarti tandanya dia bukan sultan kaya raya yang bisa nyaingin gue. Dan hari ini gue seneng banget karena ke sekolah naik mobil baru. Pokoknya teman-teman harus ngeliat mobil baru gue. Pak Supir, berhentiin mobil aku di depan sekolah persis ya. Dan pastiin semua teman-teman aku ngeliat. Baik Non, ini sudah di depan sekolah Non Lenong dan itu udah ada teman-teman Non Lenong. Oke, aku turun. Wah, Lenong, mobil kamu ganti lagi? Iya, ini baru aja dibeliin sama mama aku kemarin. Enak ya jadi sultan, gampang banget mau beli mobil baru lagi.
Itu si anak baru Vanessa tuh baru nyampe sekolah. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama, Dek. Saya yang makasih loh. Makasih udah kasih saya 50 juta. Padahal nganternya deket loh dari lapangan sana. Pak, jangan keras-keras ya, Pak. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau uang 50 juta itu dari saya ya, Pak. Iya, Dek. Ya Allah, makasih ya, Dek. Saya kagum. Ada ya orang kaya sebaik Adek. Lebih milih dianterin di depan sekolah pakai bajai daripada naik pesawat pribadinya. Pesawat pribadinya malah diparkirin jauh di sana. Saya nggak mau kalau sampai teman-teman saya tahu, Pak. Ya udah, Bapak simpen ya 50 jutanya. Dan awas ya, Pak, kalau ada yang nanya, jangan sampai Bapak bilang uang itu dari saya. Oke, Pak. Ya udah, saya duluan ya, Pak. Besok saya naik lagi. Dah, Pak. Iya, Dek. Sama-sama ya, Dek. Halo teman-teman. Vanessa anak baru. Kamu ke sekolah dianterin pakai bajai. Lenong, kok kamu nanya kayak gitu sih? Ya nggak apa-apa dong, aku kan nanya doang. Emang salah? Vanessa, jawab. Kamu ke sekolah naik bajai? Iya, aku naik bajai. Kamu nggak punya mobil? Salah deh. Motor kayak setidaknya gitu. Emang kenapa kamu naik bajai? Ya, aku nggak punya mobil. Makanya aku naik bajai. Tunggu. Jangan-jangan yang nyetir bajainya itu papa kamu ya? Papa kamu tukang bajai, Vanessa? Iya, papa aku tukang bajai. Kenapa emangnya, Lenong? Oh my God, ternyata papanya tukang bajai. Pantesan aja ke sekolah naik bajai. Kasian ya. Nggak malu apa ke sekolah naik bajai. Ups, Vanessa, terus kok kemarin kamu bisa nyumbang uang 50 juta untuk acara konser sekolah? Oh, itu. Jadi ceritanya, ayah aku nemu uang 50 juta waktu dia lagi narik penumpang di bajainya. Karena uang itu bukan milik kita, makanya uang itu aku sumbangin. Tuh, teman-teman, kalian dengar sendiri kan? Dia itu bukan sultan. Ternyata dia bisa nyumbang uang 50 juta karena uangnya nemu doang. Lihat sendiri kan sekarang, ternyata mamanya juga cuma tukang bajai. Iya, aku udah mikir kalau dia itu sultan kaya raya yang bakalan kalahin kamu loh, Lenong. Ternyata bukan. Kan aku udah bilang sama kamu, Jani, gak akan ada yang bisa ngalahin kesultanan aku di sekolah ini. Aku tuh udah mutlak paling sultan dan kaya di sekolah ini. Iya, Lenong. Udah ya teman-teman, kita ke kelas sekarang. Bye, Vanessa. Bye. Vanessa, jangan dimasukin hati ya omongan Lenong tadi. Gak ada salahnya kok kalau papa kamu tukang bajai. Yang penting pekerjaannya halal. Iya, makasih banyak ya, Bertie. Aku gak malu kok papa aku tukang bajai. Ya udah, aku duluan ke kelas ya, Vanessa. Bye. Bye, Bertie. Aduh, Mami. Halo, kenapa nih? Halo sayang, kata pilot kita, kamu minta diturunin dari pesawat di lapangan yang jauh dari sekolah dan kamu naik bajai. Apa benar? Iya, Mi. Kenapa sih emangnya? Aduh, udah deh Vanessa. Pesawat kamu itu mendaratnya di depan sekolah kamu aja. Kenapa sih kamu malah milih naik bajai? Aku kan kemarin udah bilang sama Mami, aku nggak mau kalau sampai teman-teman aku itu tahu kalau aku sultan. Aku tuh pengen melihat sikap tulus dari teman-teman aku kalau mereka tahu aku bukan sultan. Udah ya, Mi. Tapi Vanessa sayang, udah ya Mi, udah. Stop nih, stop. Aku mau masuk kelas dulu ya, bye Mi. Ih, bener-bener ya ini anak. Aduh, pusing deh sama Mami. Oke. Sekarang aku udah mulai tahu sifat teman-teman aku di sekolah. Terutama yang namanya Lenong. Ngakak banget ya, bapaknya Vanessa ternyata tukang bajai. Iya, nggak nyangka banget. Kayaknya gue bisa deh nyuruh-nyuruh Vanessa si anak tukang bajai itu buat ngerjain PR gue dan ngelakuin semua perintah yang gue suruh. Lumayan bisa ngurangin beban gue. Mana berani dia nolak perintah dari sultan kaya raya kayak gue.